Nah, ya, yang kemarin saya lupa record ya dua-duanya. Jadi biasanya saya kalau lupa di satu sesi lainnya saya record, tapi dilelah dua-duanya lupa. Jadi sekarang ini untung Anda ingatkan Mas, jadi saya record. Ya, ini nanti akan saya share di Classroom hasil recordnya. Anda baca kembali gitu ya. Ya, kembali ke topiknya. Silakan Anda browsing dulu template Bootstrap. Ya, ada beberapa pilihan di sini. Ini ada yang 200 plus free, 750 plus free, 50 plus. Ya, Anda ini bisa pakai yang monggo terserah. Ada yang bagus banget, kemudian ada yang fiturnya macam-macam, tapi saya akan gunakan yang sederhana saja. Ini yang dari Start Bootstrap, bisa pakai yang ini. Anda klikkan free template, kita pakai yang free dari startbootstrap.com. Nah, ini sebenarnya biasa aja ya template-nya, tapi saya gunakan yang paling sederhana dan saya akan pakai yang ini. Clean block. Yang free, ini free ya, free download. Kita coba dulu live preview-nya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini sudah pakai Bootstrap. Halaman blog sederhana, isinya cuma home, kemudian about, dan nanti ada gambarnya. Gambarnya, sampel post, gambar astronot, ya, gambar telepon jadul gitu ya. Ini isinya seperti ini. Itu aja, simple banget. Ini isinya cuma ini. Itu aja. Ya, kemudian ya, bagi yang pengen mengikuti saya, kalau Anda pengen yang lain, monggo silakan browsing-browsing pilihan yang lain, nggak masalah. Kalau yang pengen mengikuti saya, silakan. Ya, ini saya share linknya. Ya, silakan Anda download. Ini free download. Kalau Anda download, ini terdownload ya, sekitar 8 mega besarnya. Kalau Anda buka, ini ya, ini filenya zip gitu ya. Anda buka ini isinya ada beberapa folder dan file. Ya. Nah, kemudian kita akan mulai mengintegrasikan. Ini adalah file apa ya, template gitu ya, template dari Bootstrap. Sudah jadi halaman, beberapa halaman contohnya ada home, about, kemudian ada beberapa lagi tadi itu. Akan Anda download, kemudian Anda ekstrak dulu di htdoc Anda, gitu ya. Ini kebetulan saya sudah ekstrak di sini, di sini templates. Ya, di templates tadi adalah hasil ekstrakan dari file template yang saya gunakan tadi ya, clean block tadi. Ini ada CSS dan sebagainya. Nah, kita cek dulu ya tampilannya. Buka di browser, kemudian saya close dulu. Ya, bisa close dulu. Kita cek dulu di localhost slash kita buka templates. Nah, ini di templates tadi hasil downloadan ya. Ini saya jalankan di localhost, kemudian ini halaman home. Home-nya itu index PHP ya, index HTML gitu ya. Dan about, kemudian sampel post dan kontak. Ini sama persis dengan apa yang di preview tadi. Nah, kita akan integrasikan ini ke CodeIgniter. Ya, silakan disiapkan peralatannya. Jadi ini aplikasi kita yang kemarin, ya, web plug, ya, kemudian ada application system, ada ini folder template-nya. Nah, ini ada dua file, index, ada akses, folder system, dan folder aplikasi. Gitu ya. Nah, kita akan memulai mengintegrasikannya. Jadi ini folder template tadi, hasil downloadan, ada beberapa file. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah
Anda buat dulu di folder CI Anda, ini Webpack ya. Tadi ada 2 folder dan 2 buah file. Anda buat satu folder lagi, yang namanya assets. Aset. Folder assets ini adalah folder yang berisi, ya tentu saja aset. Aset-aset untuk menjalankan tampilan terutama front end ya, front end dari aplikasi kita. Nah, ini aset, isi kosong. Nah, kemudian langkah selanjutnya, Anda buka tadi hasil ekstrakan template tadi. Nah, Anda lihat di sini ada beberapa file dan folder. Yang harus Anda lakukan adalah mengkopikan folder-folder yang ada. Ini ada CSS. Ini ada folder CSS, kemudian IMG, JS, Mail, SCSS, vendor. Kopikan aja semua foldernya ya. Foldernya Anda kopikan. Anda letakkan di folder aset tadi di CI. Kemudian set paste di sini. Ya. Ini berarti CSS, IMG, JS, Mail, SCSS, vendor. Nah, oke ya. Seperti itu. Ya, kemudian kita kembali ke text editor. Nah, jadi silakan disiapkan juga template-nya dimasukkan ke sini ke text editornya biar lebih mudah nanti codingnya. Ini asetnya sudah masuk di sini ya di Webpack assets masuk semuanya semua folder. Ya, langkah selanjutnya adalah kita membuat halaman yang sesuai dengan desain tadi. Nah, ini ya. Misalkan ini ya, ini halaman home. Nah, kita nanti tujuannya mengganti ini. Jadi kalau kita akses hostnya ini tanpa menuliskan apa-apa, ini kan tadinya welcome ya. Nah, kita nanti akan buat jadi ini. Nah, seperti ini halaman home-nya. Clean block, ya, ini ada halaman home-nya, ini ada gambar buku kacamata, ini halaman home-nya. Kita akan buat tampilan home-nya seperti ini. Kemudian nanti satu lagi kan buat tampilan about. Nah, kalau kita akses localhost pwprak ya ini, pwprak, kemudian slash about, nah tampilannya nanti seperti ini. Kita mulai dulu dari home-nya ya. Home-nya. Nah, pertama kita akan membuat controller home dulu. Controller home dulu. Silakan dibuka di Webpack, application, kemudian folder controller. Ya, klik kanan, new file. Kita buat dulu controller home. Kita sesuaikan dengan nama linknya ya. Home. Home titik PHP. Nah, perlu diingat nama file dimulai dari huruf besar ya. Nah, untuk file controller ini. Nanti ini berakibat ke kompatibilitas ke OS Linux. Jadi kalau misalkan Anda pakai huruf kecil di sini, home huruf kecil gitu, .php, di localhost akan bisa jalan gitu ya kalau Anda pakai Windows, tapi ketika Anda upload ke hosting nanti akan tidak terbaca oleh sistem operasi Linux-nya. Silakan dibiasakan untuk membuat controller bagian awal nama file pakai huruf besar. Kita simpan di dalam controller. Ya, kemudian kita buat base controller ya di sini. Bagi yang sudah pakai text editor yang cukup kece, saya rasa bisa. Jadi ini kita buat controller. Controller CI base controller, klik. Ya, ini kan sudah komplit ya. Ini nanti nama kelasnya sudah menyesuaikan nama file di home PHP. PHP, kemudian extend CI controller, kemudian ada function index, dan sudah ini cuma kelebihan PHP aja kita delete. Ya, class home extend CI controller. Kemudian jangan lupa untuk class controller di CI, jangan lupa konstruktor. Kelas konstruktor. Nah, ini.
function underscore ini Anda ini underscore 2 kali ya, underscore. Select underscore. Ya. Kemudian kita punya function index. Function index ini adalah function yang dipanggil ketika kita tidak menyebutkan function apa yang ingin ditampilkan. Ya, kemarin sudah di teorinya, konsepnya ya. Nah, kemudian kita akan meload sesuatu di sini ya. Jadi misalkan di sini tadi kan tujuannya ketika kita mengakses controller home, dia akan menampilkan ini, gitu ya, menampilkan ini, ya halaman home. Nah, halaman ini. Nah, caranya seperti apa? Kalau seperti itu, kita buat dulu di sini LV, load view. Sudah pakai snippet kan cepatnya. This load view, kemudian nama view-nya apa? Dan ada view-nya apa, datanya apa, kemudian parameter ketiga nanti akan saya bahas setelah ini gitu ya. Kita sampai di handwriting nanti. Nah, kemudian kita akan misalkan, silakan buka ini nanti asumsinya saya akan membuat folder namanya blog. Kemudian di dalamnya saya taruh file home. Nah, kalau ini kan home PHP gitu ya. Jadi nanti dicarilah di dalam folder view, folder blog, di dalamnya ada home PHP. Dan datanya untuk data kita sementara kosongkan dulu. Kita sama dengan kosong. Nah, itu nanti berarti ketika kita akses di home-nya, di root-nya, ya, kalau kita enter, berarti nanti harusnya ke home. Nah, ini sementara masih kok ke sini, belum ke home. Nah, kita ubah dulu agar default-nya nanti lari ke home controller. Di sini akan diubah dulu config. Nah, application config, kita buka routes.php ya. Dan cari ini. Nah, default controllernya Anda ubah dari welcome, tadinya welcome, disesuaikan dengan controller home. Isikan aja nama controllernya. Pakai huruf kecil, misalnya. Jadi default controllernya di ini maksudnya kalau kita tuliskan home, maka secara default dia akan mengarah ke controller tersebut. Jika kita tidak menuliskan controller apa yang kita tuju. Ya, ini home. Sesuaikan dengan nama controller yang kita buka tadi, kita buat tadi. Ini home. Ya. Maka seharusnya kalau kita akses ini sekarang enter kan error karena file view-nya belum ada gitu. Tapi enggak ke apa tadi welcome tadi. Enable to load the request file blog home PHP enggak ada karena belum kita buat. Oke, sementara seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya ini config-nya. Langkah selanjutnya kita menuju ke view ya. Nah, kita buat view-nya. Tampilannya gitu ya. Silakan dibuat dulu sesuai dengan desain kita tadi. Ya, struktur foldernya ya. Jadi ada folder blog dan file home. Yang di sini di view-nya, jangan diklik kanan. Oke, ini folder dulu. Klik kanan, new folder. Namanya adalah blog. Ntar, nah, blog. Ya, kemudian di dalam blog, new file. Namanya adalah home. Titik PHP ya. Kalau di view ini pakai huruf kecil nggak masalah ya. Yang harus huruf besar itu yang di controller. Nah, selain itu kita juga bisa membedakan dengan mudah. Oh, yang di controller itu pakai huruf besar. Oh, ini pakai huruf besar berarti controller. Ini baru kecil. Oh, ini view gitu ya. Jadi lebih mudah membedakannya. Save ya. Nah, di file view ini isinya adalah HTML bagian besar. Nah, kalau tujuan kita tadi adalah menampilkan ini,
Sedangkan kalau kita lihat di sini adalah di template tadi ya, di hasil ekstrakan adalah indeks HTML, maka kita carilah di indeks di template tadi. Ini ya, ini saya sudah masukkan ke ini templates, ini hasil ekstrakan tadi, cari namanya indeks HTML. Nah, ini filenya. Ya, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya tinggal Anda copy, Ctrl A, Ctrl C, Anda pastekan di home PHP. Yang view ya, jangan yang Ctrl C. Oke, ini. Ini ya, sudah persis. Ini indeks HTML-nya bisa Anda tutup. Dan Anda simpan. Simpan, ini sudah ada kode HTML-nya ya. Ini 184 baris. Dan Anda cek di ini tadi. Localhost pwprak. Nah, kita enter. Nah, sudah muncul tulisan-tulisan ya. Tapi tampilannya belum sama. Ini berarti CSS-nya belum terload dengan baik gitu ya. Jadi ini masih tulisannya masih sama ya kalau start bootstrap. Oh, ini start bootstrap. Nah, ini masih HTML saja, masih HTML saja, kontennya saja gitu ya, belum dengan CSS dan JavaScript-nya. Langkah selanjutnya adalah kalau Anda lihat struktur filenya di sini, di head-nya ya, di tag head, di sini ada beberapa link yang mengarah ke file aset gitu ya. Kalau Anda lihat ini vendor, bootstrap, CSS, ya ini bootstrap-nya. Kalau Anda lihat di template-nya, nah, struktur di template-nya tadi yang Anda download, di situ dari file index ya sejajar dengan folder-folder tadi yang kita kopikan ke aset. Nah, sebenarnya semua yang di sini, semua yang dibutuhkan di sini sudah kita kopikan ke folder aset kita di CI gitu ya. Sini ya tadi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengarahkan ini yang tadinya satu level dengan file ini ke folder aset. Ini nanti ada beberapa. Yang pertama kita harus lakukan adalah silakan ke config dulu. Config, kemudian auto load. Config auto load PHP. Kemudian Anda cari di sini namanya, Anda cari auto load helper. Ini dia ada di line 92. Ya, silakan Anda tambahkan di dalam array-nya ini adalah URL. Nah, ini file autoload ini adalah konfigurasi untuk meload atau ya meload berbagai macam. Salah satunya ada helper. Ya, helper itu penolong ya. Jadi file-file penolong yang membantu kita dalam coding gitu ya. Nah, itu adalah URL. Nanti ada beberapa lagi, ada driver, ada library, kemudian ada package dan sebagainya macam. Sementara kita gunakan ini dulu URL helper namanya, pembantu gitu ya, file untuk membantu. Maka masukkan URL, ingat ya, petik satu URL untuk ketik, Anda simpan. Nah, jika sudah, jangan di-close dulu autoload-nya. Nah, kemudian kita di sini kembali ke view home-nya. Silakan Anda masukkan di sini seperti ini, PHP di bagian depan ya. Kayak gitu PHP ini. PHP nggak bisa berarti. PHP harus manual. PHP echo. Nah, kita bisa memanggil function setelah kita load URL helper-nya tadi, kita bisa menggunakan function base underscore URL. Nah, ini function dari helper URL-nya untuk mengarahkan file-file dari aset kita ya, ke folder yang sesuai gitu ya. Jadi ini kita gunakan ini, kemudian masukkan di dalamnya
folder asetnya. Jadi kalau kita punya folder tadi aset ya, assets, misalnya sini, assets, kemudian tanda slash. Ya, kita simpan, ini kayaknya ada ngebug ini subline-nya. Terus dulu kita buka lagi, dan harusnya biru kalau PHP. Assets, nah itu kita simpan, ya. Echo base URL ini bagian ini bootstrap-nya dulu ya. Echo base URL asset slash kemudian codingan yang tadi yang dari template. Dan kita lihat di browser, kita refresh. Nah, ini sudah ada formattingnya, sudah ada fontnya juga sudah berubah. Ini berarti bootstrap-nya sudah terload. Tinggal kita load aset-aset yang lain. Nah, ini kita tinggal kopikan saja ini dari tab buka sampai penutupnya kita kopikan ke link-link atau image-image yang mengarah ke folder-folder aset tadi. Ini ada vendor, nah ini kita kasih. Vendor kita kasih. Nah, kasih. Ini berarti kan mengarah ke vendor. Kalau yang HTTPS ini nggak usah, ini mengarah ke ada di servernya font Google gitu. Kita lihat lagi ke bawah ref CSS. Nah, ini kalau nggak ada HTTP, HTTPS-nya berarti dia mengarah ke folder. Kita berikan assets, kemudian ke bawah, sini kita lihat pelan-pelan, nggak ada. Nah, ini ada background image URL. Nah, ini mengarah ke folder image. Nah, kita berikan juga di sini. Sudah tanda petik, kita pastekan, set. Kita scroll lagi ke bawah, adakah nggak ada yang betul seperti itu nggak? Biasanya href atau img atau link atau script. Ya, cuma itu aja sih. Yang lainnya nggak ada. Copyright. Nah, ini paling bawah JS-nya, JavaScript dari Bootstrap. Menuju ke vendor, kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini. Dan yang terakhir, custom JavaScript. Kita pastekan. Kita simpan. Ya, ini ada 1, 2, 3. Kemudian ke atas ini ada 4 bagian gambar ya. Ini image. Kemudian yang lainnya ada di head. Ya, ini bootstrap core-nya, kemudian custom font. Nah, ini icon ya sebenarnya font awesome itu icon. Kemudian ini ada custom CSS. Nah, kita simpan. Kita lihat di browser localhost pwproc enter. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi sama seperti di template. Nah, ini kan template-nya. Ini template, ini CI. Nah, sama ya. Sama persis ya. Nah, itu. Jadi semudah itu kalau home. Nah, home-nya ini linknya belum kita ubah ya. Jadi kalau dia menuju ke indeks di HTML itu mana? Nggak ada controller namanya indeks gitu ya. Karena ini Anda ingat sekali lagi yang diakses di sini adalah nama control. Ya. Oke, kemudian kita akan memperbaiki beberapa dulu di sini. Jadi yang kita butuhkan adalah navigasi ya. Nanti kan kalau kita halaman home ya kembali ke home, ini bukannya malah error gitu ya. Kita cari dulu indeks HTML. Indeks HTML. Nah, kita ganti ini href, link-link ini kita ganti dengan bantuan dari URL helper tadi, PHP, echo. Ya kalau untuk aset ini kita pakai base URL, untuk link kita pakai namanya site underscore URL. Ini bedanya apa? Bedanya nanti di belakangnya ada embel-embelnya, ada .html, .php, apalah nanti yang kita tentukan di prefix di config-nya. Nanti saya tunjukkan. Set URL kita menuju ke halaman controller namanya home. Itu kan home. Home. Nah, kemudian nanti kita sekalian ya isi untuk halaman about-nya.
Nah, kalau ke about, nah ini set URL tapi halamannya about. Nah, nanti dia akan mengarah ke controller about. Nah, sini. Nah, kita refresh dulu. Nah, ini enggak ada ya. Ini indeks 5, F5, F5, refresh. Kalau kita klik di ini home, Anda lihat di atasnya ini, oh ini jangan bingung ya, ini prefixnya saya ganti CPP. Ini. Ya, kita akan set. Kemudian kalau kita ganti ke about, nah about-nya belum ada. About belum ada. Ini jangan bingung, ini adalah dari hasil konfigurasi ya, home.cpp ini. Kita lihat di codingan ya, di config, application config, kemudian config. Nah, di sini ada settingan. Namanya URL suffix. Ya, ini Anda nanti menuliskan ekstensi file Anda apa di URL itu. Ini sebenarnya bebas ya. Misalnya saya tulis apa aja boleh deh gitu. Ya. Ada URL yang kayak gitu belakangnya ekstensi filenya. Ini bisa di sini. Ini kalau saya klik home, ini saya refresh dulu. Kita kepanjangan. Ini, home. Nah, home dot apa aja boleh deh, dan bisa diakses gitu ya. Di ekstensinya tuh nggak melulu HTML atau PHP atau apa, bebas kalau di JI bebas. Ini about apa aja boleh deh, ini karena belum ada kontrolnya aja jadi nggak ketemu. Gitu ya. Jadi kalau yang lebih formal ya ini kan bisa HTML gitu ya. Itu umumnya seperti itu. Yang apa yang normal aja, HTML. Ya, that, ini nggak harus, itu ekstensinya bisa bebas. Ini home. Nah, ini home.html. Ini kan sepertinya kelihatan normal gitu ya, home HTML. Jadi asumsinya di halaman itu nanti ada file namanya home.html. Kalau kita ke about, ya nanti ada file di situ namanya about.html. Tapi sebenarnya itu kan nama controller. Dikasih embel-embel aja. Itu ya, itu tadi prefix. Ini kalau di JI bisa bebas, bisa Anda sesuka Anda ya. Jangan diubah di URL suffix nih. Suffix ya, bukan prefix. Suffix di akhiran gitu ya. Mau ekstensinya apa bebas mau. Oke, seperti itu. Kemudian ini ya, home. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman about. Nah, ini about-nya belum ada ya. Kita buat dulu. Jadi untuk membuat about, ingat kalau di CI ini kan about ini adalah sebuah controller. Kita buat controllernya dulu. Sama seperti tadi, step-stepnya. Kita buat di application. Application, kemudian di sini controller. Nah ini, klik kanan, new file. Kita buat namanya about.php. Ingat, untuk controller, huruf awalnya, nama filenya adalah besar. About, seperti itu. Kemudian di sini PHP. Kemudian di sini base. Base controller. Ini otomatis menyamakan dengan nama filenya. About, about, huruf besar, juga huruf besar. Controller dan indeks kelebihan PHP kita hapus. Jangan lupa untuk controller selalu gunakan konstruktor. Construct class constructor. Nah, ini apa ada itu? Do your magic here. Gitu. Ya, tuh kemudian ini adalah controller bot, maka di sini sama ya. Ini data kita beri kosongkan dulu. Kemudian kita kayak gini. Nah, kemudian kita LV, buat view. Nah, nanti asumsinya kita buat view baru, blok, di dalam blok namanya about. Ya, datanya kosong, dan ini nanti saya jelaskan.
Ya, simpan. Kemudian sama ya prosesnya dari di view blog kita new file about.php. Nah, ini huruf kecil berarti itu view gitu ya. PHP, nah, kemudian kita hapus, kita ambil dari template. Nah, lagi ke template, kemudian about, nah, ini about HTML, nah kita copy aja. Kemudian ke sini. Ya, kita simpan. Ini about-nya. Ini about view, ini about controller. Ini nah, huruf besar itu berarti controller, huruf kecil berarti view. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini sudah muncul ya. Tulisannya sama seperti tadi, belum terload karena asetnya belum terload, tab-nya masih salah. Gitu. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah tentu saja melengkapi ini tadi. Sama seperti ketika kita membuat halaman home, nah kita tambahkan base URL, base URL, base URL di halaman about. Tapi, nah ini ada tapinya ini. Tapi ya, kalau Anda perhatikan di sini, jika Anda perhatikan, ya, biar sama. Anda perhatikan di sini, secara line dan secara per barisnya gitu ya. Antara halaman home tadi yang sudah kita edit, dan about, nah, Anda perhatikan di sini, banyak sekali codingan di sini yang sifatnya sama, gitu. Sama ya. Ini kan tadi saya tambahkan ini codingan ini, base URL dan sebagainya itu. Tapi sebelumnya adalah sama dengan ini. Yang pertama adalah Bootstrap, yang kedua adalah font Awesome, kemudian ada Google Apis, ini font Google, kemudian CSS, Plain Main Block Main CSS. Kalau Anda lihat di home juga sama. Ini ya, setelah ini kan saya tadi tambahkan base URL ini. Yang lainnya adalah sama, ya. Itu bahkan sampai navigasinya kalau Anda lihat ini nggak berubah ya kalau Anda perhatikan saya antara dua file ini. Nah, ini menandakan bahwa ada komponen-komponen, elemen-elemen yang sama di antara dua file ini, home dan about. Idealnya kita membuat yang namanya sebuah teknik namanya templating. Jadi templating itu mengelompokkan komponen-komponen yang sama dan sering diulang pemakaiannya itu menjadi satu buah file sehingga nanti di file yang kita buat ini home dan about itu isinya ya konten yang berbeda saja untuk sintak yang sama, codingan yang sama dan digunakan berulang-ulang kita tempatkan dari menjadi satu file sendiri gitu ya dan bisa dipakai berulang-ulang. Itu nanti akan lebih efisien. Kita akan belajar itu ya. Jadi kalian lihat ini di home dan about ini sama ya. Jadi strukturnya sama. Kalau kita lihat dari sini home ini sampai navigation ini ya. Kita lihat aja sampai link ya. Kita ini navigation sampai line 28. Kita lihat sampai line 28 juga navigation. Kita lihat nih nih. Nah, yang berubah mananya ini ya. Setelah di ini ya. Setelah di ini selain dengan linknya ya. Linknya bisa kita ubah. Linknya sama isinya. Ya ada 4, home, about, sample, post, kontak, sama persis. Kemudian yang berubah adalah di home ini adalah image-nya. Ini ya. Page header, background image, blood. Kalau ini image home BG, JPG. Kalau di about, ini ya image about BG, JPG. Jadi gambar background di header-nya yang beda. Nah itu kita bisa asumsikan bahwa navbar ini sama persis sampai dengan bukaan ini. Jadi dari line 1 dari doc type ini sampai navigasinya itu sama persis. Nah, kemudian kita identifikasi yang lain dulu. Ini berarti page header-nya tadi sudah, ini gambarnya beda. Kita lipat dulu. Ya. Kemudian main konten tentu saja beda ya. Jadi konten beda, kita identifikasi dulu, ini pasti beda.
Nah, kemudian kita cari lagi yang sama, yaitu kita lihat footer. Ini setelah HR, ya, di line 81. Kita lihat di home-nya seperti apa. Kita lihat line 81. Ini mungkin line-nya beda ya. Jadi kita lihat dulu. Karena isi kontennya beda ya, panjangnya konten. Kita lihat ini, kalau di home ada, setelah main konten, ada HR di di line 31 ya. Line 135. Ini about-nya di 81. Ini samakan aja gini, kemudian kita lihat. Nah, yang berubah apanya? Nggak ada ya. Ini sama persis berarti. Nah, setelah HR ini codingannya sama persis. Nah, ini kita bisa asumsikan setelah HR ini itu isinya juga sama. Nah, ini kita scroll sampai tutupan HTML di paling bawah coba. Ini kita scroll sampai di HTML paling bawah dan kita bedakan. Nah, ini mana? Ini sama ya. Ini yang satu sudah saya sibukkan base URL, satu belum. Itu yang HTML body sama, kemudian clean block min.js sama, kemudian vendor bootstrap.js, bootstrap bundle min.js, bootstrap bundle min.js sama, kemudian jQuery min.js, jQuery min.js sama, berarti sama. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat proses templating-nya. Nah, ini asumsinya folder view di blog ini tadi isinya ya ini adalah konten halamannya. Jadi about ini nanti kita jadikan konten about-nya saja. Home juga konten home-nya saja. Kita perlu sebuah file template lagi. Silakan dibuat folder. New folder ini biar lebih mudah, biar rapi saja, lebih tertutup. Kita buat folder namanya template. Template, gitu ya. Ini jangan bingung dengan template yang dari downloadan tadi ya. Itu penamaan aja. Template. Nah, di dalam template ini kita buat new file, PHP ya, apa namanya? Kita buat namanya blog.php. Jadi ini adalah maksudnya template dari blog gitu ya. Review template blog. Maksudnya adalah file template dari blog. Isinya ya ada di folder blog gitu, isi kontennya. Kita kopikan dulu home. Kita kopikan dari home, kita Ctrl A, Ctrl C, kita masukkan ke blog ini. Ini adalah file template-nya. Ya, file template-nya. Kemudian yang source code yang sama tadi, ini agak pakai subline. Kalau kita buka lagi, home, blog ya, harusnya biru-biru kalau ada kode. Ini, jadi yang tadi kita sudah identifikasi, yang komponen yang sama akan kita tetap pakai, tinggalkan di sini. Komponen yang berbeda yang kita hapus. Karena sudah ada masing-masing isinya di home dan about. Nah, salah satunya adalah ini. Jadi mulai dari sampai nav tadi sama ya, navigasi. Setelah itu sampai dengan HR. Nah, ini HR ada. Anda ini harus jeli juga melihatnya ya. Di melihat template gitu ya. Sampai HR kita hapus, delete. Nah, itu adalah konten. Nah, kita ganti dengan coding PHP echo $konten misalnya. Kita simpan. Terus lebihnya sama ini. Itu aja cukup konten. Nah, kemudian ini template kita sudah jadi, ya, as simple as that. Bagian yang berubah-ubah kita hapus, kita ganti dengan konten. Nah, tuh. Jadi template kita sudah, sementara sudah. Nah, kemudian kita tinggal mengganti file di home-nya. Nah, ini hal-hal yang sama. Ini kebalikannya dari template-nya tadi yang di blog. Nah, ini adalah file kontennya. Codingan yang sama kita hapus dari nav ini, nav ke atas, hapus, ya, jadi page header,
Kemudian ini HR, mulai dari HR setelah konten ya. Setelah konten, dari HR ke bawah kita hapus. Sampai HTML. Bisa. Jadi halaman home-nya itu cuma ini. Ini isinya ini konten. Ini ya, ini sampai itu ada berapa halaman. Itu. Ini ya, kita simpan. Itu untuk halaman home. Kemudian halaman about, sama juga. Skip yang sama kita hapus. Ini dari sini. Cukupan nav sampai halaman line 1. Kita hapus. Ini adalah page header dan ini main content. Nah, setelah main content, setelah main content dari HR ke bawah kita hapus. Ya. Sehingga isinya tinggal ini ya, itu 1, 2. Yang lebih simpel ya. Jadi about-nya cuma 25 baris, kontennya, dan home ini kontennya tinggal 79 baris. Sisanya akan ditangani oleh template. Oke, setelah itu jadi, kalau kita lihat ya belum, tentu saja tampilannya akan ambiar ya. Kita lihat dulu. Ini, nah, ini ambiar ya. Karena ini hanya tinggal kontennya saja, head dan footer-nya nggak ada gitu ya. Karena kita belum masukkan ke template. Nah, kita perlu masukkan dia ke template-nya dulu. Kita menuju ke kontrolnya, oke, controller ya. Ini, nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan memasukkan ini kan tadi ya, kita mengambil load view, home, blog home itu beradalah kontennya. View ini akan kita jadikan inputan untuk template-nya. Kalau Anda lihat tadi, template-nya adalah di view, kemudian template, blog PHP. Ini ya, ini tadi template kita. Di sini saya taruh di sini echo dollar konten, gitu ya. Nah, kontennya ini akan digantikan dengan file home kita. Nah, ini akan dimasukkan ke sini, ya, tapi melalui controller, gitu ya. Jadi dia sifatnya dynamic. Kalau kita mengakses home, maka dia akan memasukkan file view home-nya ini. Kalau kita mengakses about, dia akan memasukkan konten about-nya, gitu. Jadi dynamic, gitu ya. Kita kontrol home dulu. Yang kita bisa tuliskan seperti ini. Ini datanya kita kosongkan saja, ini ya, biar lebih simpel kita kosongkan, ketikkan sini. Nah, kosong. Kita masukkan load view ini ke dalam sebuah variabel dollar data. Ya, ingat kemarin kita untuk melemparkan data ke view, bentuknya adalah sebuah array gitu ya, array asosiatif. Konten. Kenapa namanya konten? Kita sesuaikan dengan apa yang ada di template-nya blog. Ini konten, echo konten adalah nanti isinya ini. Echo konten adalah view potongan kontennya. Sama dengan ya, data konten, gitu ya. Kemudian kita ubah parameter ketiganya menjadi true. Nah, kan tadi isinya false ya. Kalau false itu berarti dia akan mencetak layarnya ke browser. Kalau kita ubah jadi true, maka si load view ini akan merubah codingan yang ada di sini jadi string gitu ya. Jadi semuanya dijadikan string, kemudian sehingga kita bisa masukkan dia ke dalam sebuah array data konten. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal LV, view lagi, kita buka dengan template-nya. Template slash apa namanya, blog slash data, datanya ini, data kontennya ini, dan false. Ya. Kita simpan, dan kita lihat di browser, refresh. Nah, sudah kembali seperti semula ya. Nah, seperti itu. Ini karena bagian kontennya, ini yang di home, view kontennya, isinya,
Isinya kita ubah menjadi string, di sini true, kita masukkan ke data konten, datanya kita lemparkan ke template. Ya, kita lemparkan ke template block ini. Nah, di blok sini, kemudian oleh di sini kita echokan kontennya. Ya, stringnya tadi kita echokan di HTML jadi sebuah tampilan yang utuh. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke about controller. Ini sama ya. Ini kita hapus dulu. Ini kita kosongkan. Misalnya kalau kita nggak memakai data, kalau pakai ya tinggal diberikan. Kita masukkan ke dalam array. Data, konten. Kemudian di sini sama dengan ya ini. Jangan lupa ini diubah menjadi true agar si load view-nya true way. True way itu U dulu. True way. True, baru kita LV. Kemudian di sini template slash block dan sudah. Nah, ini kita refresh. Kalau kita pergi ke about, sama ya. Tapi ini gambarnya belum muncul. Berarti kita hanya perlu mengedit. Ini about controlnya sudah oke. Ya, bloknya ini template. Formnya sudah oke. Kita hanya mengedit di bagian about. Nah, mengedit di bagian gambar backgroundnya. Ini kan lebih simple, lebih sedikit codingannya, jadi nggak mumet melihatnya. Nah, kita tinggal sisipkan di sini. Ini ya PHP echo kita gunakan base underscore URL, kemudian kita masukkan di dalamnya assets flash. Ya, agar dia menunjuk, misalnya salah assets to the box dan boleh assets. Nah, dia akan merujuk ke folder yang benar. Simpan. Yang kita lihat di about. Nah, ini gambarnya sudah ya. Jadi home, about, sudah. Home HTML, about HTML. Nah, dan semuanya sudah sama persis dengan tampilan template-nya. Ini ya, namanya home ini. Ini sudah berjalan di CI gitu ya. Ini sudah berbasis CI. Kalau kita klik sampel post, nah dia file 404 kan nggak ada controller post ya, belum ada. Ya, kemudian ada tambahan satu lagi. Oh ya, ini di title-nya ya. Title-nya ini kalau ini home ya harusnya home gitu kan. Halaman home. Kemudian kalau about ya halaman about gitu ya. Kita akan buat ya, kita akan buat dulu. Kita akan buat, nah itu kita karena title itu letaknya di sini ya, di header ya. Ini ya title itu. Nah, kita masukkan di sini di bagian template-nya blog. Yang kita ganti ini tulisannya ini menjadi kode PHP. PHP tab nggak bisa tab ngebug ini PHP echo misalkan $title ya. Nah, sehingga kita nanti di controllernya bisa menuliskan seperti ini. Nah, ini kan berubah seiring dengan berubahnya alamat atau controller. Kita bisa data, istilah title-nya jadi apa? Nah, ini. Misalkan ini bebas ya, ini dari string aja bisa, tapi biasanya dari database. Tapi ini karena kita belum pakai database, ya isi string aja. Ini halaman about, ini dengan kode igniter,
kemudian slash about. Gitu. Maka nanti ketika kita buka halaman about, subtitle-nya akan berubah jadi ini. Kalau di home seperti apa? Home. Ya, home sama aja. Dolar, data, masukkan title-nya, title, kode, igniter, halaman home misalnya. Tuh ya. Tuh. Nah, ini home. Nah, ini ya, coordinator home, slash home gitu. Kalau about, coordinator about. Ini jadi duanya sudah berjalan gitu ya. Jadi ya, seperti itu ya. Sebenarnya simple ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, monggo. Pak, nanti recordnya tolong dikirim ke grup kelas, Pak. Ketinggalan, Pak. Oh ya, nah ini sudah saya record, nanti saya posting ke platform. Siap, Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan? Dan tentu saja ini nanti ada tugas ya. Ini kan sudah pertemuan ketiga, biasanya ada tugas. Silakan tanya-tanya dulu kalau misalkan belum jelas akan konsepnya. Saya berusaha menyampaikan sesimpel mungkin secara konsep. Ya. Ini konsep templating ya. Jadi templating itu meminimalkan hal-hal yang berulang-ulang, redundansi kalau database ya. Jadi kalau Anda sering lihat meme ya, meme para programmer itu ada salah satu quote itu istilahnya ada DRW ini ya. Jatuhkan di sini. Komentar DRY itu singkatan ya, DRY itu artinya don't repeat yourself. Don't repeat yourself. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan mengulang berulang-ulang, jangan mengulang hal-hal yang sama. Kalau hal yang sama itu ya sekali aja. Gitu. Aplikasinya seperti apa? Ya kita buat template ini tadi di sini ya. Ini template-nya blog, ini untuk header sama navbar kan semua halaman itu sama. Yang beda hanya kontennya saja. Nah, footer-nya juga sama. Ya, ini jangan berulang-ulang ngetiknya. Nulisnya jangan berulang-ulang gitu ya. Itu akan sangat melelahkan jika suatu saat nanti misalkan apa ya linknya ini font Google APIS-nya ini kan font dari Google ya. Font Google APIS-nya ini nanti linknya berubah. Kalau Anda buat satu halaman satu, tadi di home satu, about satu, itu kan Anda ngeditnya satu-satu ya. Nah, itu kalau baru 2 halaman. Kalau 1000 halaman, ya keriting ya, jarinya yang ngedit satu-satu, belum ada yang nanti typo dan segala macam. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Jadi minimalkan kesalahan, ya, dibuat seefisien mungkin ya, di RY tadi, don't repeat yourself. Itu bisa Anda terapkan juga di keseharian Anda. Kalau saya sudah terbiasa dengan pola pikir ya programmer logikanya gitu ya. Sebenarnya programmer itu bukan orang yang cerdas pandai gitu kan menurut saya ini pribadi. Sebenarnya programmer itu orang-orang yang malas sebenarnya. Jadi di dalam benaknya itu saya ya dalam benak saya gitu kan saya. Gimana caranya agar saya itu kerjanya enak gitu. Kerjanya enak, gampang, mudah, tapi hasilnya maksimal. Ya itu mindset saya seperti itu. Jadi salah satu kalau di coding ya dibikin gimana caranya walaupun proses pertamanya memikirkan bagaimana caranya biar saya bekerjanya itu lebih enak itu mungkin memakan waktu yang lebih lama. Tetapi setelah itu tercapai, saya sudah menemukan caranya, ya maka saya selanjutnya akan kerjanya enak gitu, tidak kerja keras terus gitu ya. Kerja keras itu sekali aja pas awal. Setelah itu jadi, selanjutnya saya kerjanya santai. Gitu. Programmer itu sebenarnya itu orang-orang yang malas bekerja keras gitu ya.
Biasanya tuh kelas itu sekali aja gitu kan. Nah, nanti selanjutnya santai gitu ya. Masih banyak waktu untuk ngopi ya, gitu ya. Nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sama teman. Gitu. Itu kalau menurut saya ya. Nggak tahu kalau kalian. Jadi mindset-nya itu kan beda-beda ya. Izin Oke, tanya Pak, monggo. untuk kalau di UTI itu apakah pas KPTA itu menggunakan apa framework, menggunakan bootstrap itu boleh nggak Pak kira-kira? Sepengalaman Oh Pak ya. mungkin membimbing. Kalau saya kan banyak kan di informatika ya. Kalau di informatika tuh boleh mas, pakai KP, pakai bootstrap boleh. Apalagi kalau bimbingan saya wajibkan malah. Semoga dapat Bapak. Ya kalau SI saya nggak tahu mas. Jadi mungkin kalau bisa didiskusikan dengan Pak Kaprodi yang baru ya Pak Umar Zaki. Saya rasa beliau orangnya ya orang muda gitu ya. Jadi saya rasa boleh. Ya, itu ya. Itu jadi ibaratnya framework itu kan apa ya, sebuah senjata gitu ya. Jadi Anda kan sudah diajarkan dulu cara membuat senjatanya manual gitu ya. Jadi kalau istilahnya itu zaman dulu zaman batu orang-orang purba gitu kan. Jadi mereka kan buat senjatanya sendiri, ada kapak limbas gitu kalau Anda belajar sejarah dulu. Kemudian ada Goldman, Menhir gitu. Kalau Anda dulu pas pelajaran sejarah nggak tidur ya. Setelah itu, mereka membuat sendiri. Anda sudah diajarkan membuat CSS tampilan dari manual. Anda kan sudah tahu basicnya. Dan teknologi sekarang itu sudah ada senjata yang sudah jadi. Misalkan M4A1, gitu kan. Atau Scar Heavy, atau Scar Light. Gitu kan. Anda tinggal pakai gitu loh. Jadi senjata itu sudah mumpuni, cepat, gitu, dan akurat, presisi gitu kan. Masa Anda suruh membuat lagi dari kapak berimbas, itu kan saya rasa ya kurang efisien. Anda konsepnya sudah tahu, alur membuatnya step by step-nya sudah tahu, cara kerjanya sudah tahu, kemudian sudah tersedia framework Bootstrap. Anda tinggal pakai, Anda tinggal terapkan. Nah, kemudian PR Anda adalah yang lebih penting adalah membuat logik dari aplikasi itu. Jadi logikanya gitu kan, itu yang Anda harus benar-benar pahami. Kalau dari segi tampilan gitu ya, saya rasa ini sudah menjadi standar internasional ya, jadi pakai framework itu seperti itu. CI juga seperti itu. Jadi memudahkan seperti ini itu kan dalam tanda kutip kan senjatanya gitu. Bagaimana Anda menggunakan senjata itu kan ya itu yang butuh keterampilan juga dan pengalaman itu. Anda butuh belajar bagaimana menggunakan senjata itu agar Anda bisa jago gitu ya. Seperti itu kalau menurut saya. Itu Mas Alfian mungkin mana? Saya mau nambahin dikit Pak. Oh monggo. Saya stop share dulu ya. Oke Pak. Nah tadi kan sesuai yang udah dibilang Pak Adam tuh, kalau programmer memang makin hari makin makin simpel cara buatnya, project-projectnya juga dibikin jangan terlalu banyak looping ya kalau bisa, dengan templating terus coding juga lah. Nggak kalah penting juga kayak autocomplete yang biasa kita pakai sehari-hari, yang tadi dipakai Pak Adam juga itu untuk snippetnya. Nah kalau memang kalian ada yang belum ngerti gitu ya, kan ada ya, ya walaupun ada yang ngerti ada juga yang nggak ngerti nih misalkan, itu kalian bisa cek aja nih di, kalau Sublime Text biasanya saya dulu seringnya pakai yang ini nih, CI snippet dari GitHub. Ini tak kasih ke chat. Nah ini cara pasangnya gimana. Kalau yang Sublime Text itu cara pasangnya dia udah dikasih tahu di bagian readme-nya nih.
dia minta di preference browse package gitu ya, kalau saya nggak salah ingat ya kalau Sublime. Nah, di sini nanti tinggal dicari file snippetmu, atau kalau misalkan mau bikin snippet sendiri tinggal di tools, kemudian main ke developer, terus ke new snippet. Nanti kalian bisa bikin snippet kalian sendiri. Tuh, itu biar kalian juga nggak ulang-ulang nulis kan. Kita ngetikin satu line, nanti langsung auto complete. Nah, itu juga nggak kalah penting untuk mempercepat coding kita. Kemudian kalau misalkan kalian pakai VS Code ya, nah itu bisa kalian gampang banget cari di pasarnya, di extension, di marketplace-nya. Cari aja kayak gini, CI snippet. Nah, kemudian bisa kalian pasang tuh. Saya pakainya yang CI snippet 2. Ini sama yang extension pack, jadi udah jadi satu pack gitu. Cuman kalau kalian cuma butuh snippetnya aja, bisa pakai ini tuh, sama. Grafiknya sama. Jadi kalau misalkan kita bikin ya kayak controller tadi, tinggal ngetik con, nah, udah langsung bikin set. Nah, itu kan cepet banget nih, belum lagi yang lainnya. Dan ini juga bisa kalian bikin sendiri kayak tadi tuh, kayak yang di Sublime Text di Visual Code juga ada, nanti bisa kalian browsing. Itu ya kalau untuk dua-duanya, Sublime sama apa namanya VS Code. Nah, kemudian kalau misalkan kalian pengen lebih lengkap lagi ngerti tentang autocomplete, jadi sekarang itu lagi rame yang namanya AI Coding Assistant. Nah, coding aja ada asistennya gitu kan, udah makin hebat apa. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa autocomplete yang kita pakai itu semuanya ada di sini, ada di Kite. Kalau kalian biasa pakai Visual Code gitu, nah ini bisa dipakai juga di Kite nih. Ada banyak sekali autocomplete yang dia sediakan, memang lagi rame dan banyak programmer zaman sekarang lagi pakai ini. Namanya kite.com. Kalian bisa browsing aja di sini. Jadi kayak tadi tuh, cuman ngetikin beberapa teks gitu, tinggal kalian cari, set, selesai. Jadi seperti yang dibilang Pak Adam juga, emang program itu nggak perlu butuh cerdas terus wah jago gini-gini. Enggak, yang penting itu bisa baca dokumentasi, bisa ngerti logikanya dasar, bisa tahu memanfaatkan praktek yang paling praktis gitu, paling simple, dan juga nggak perlu inget-inget. Kalau kalian memang mau, kalau belajar bahasa itu kan bisa banyak bahasa, namanya polyglot. Nah, ya sama kayak gitu, kalau misalkan kalian mau belajar bahasa yang banyak, bahasa pemrograman yang gila-gilaan lah, terserah kalian mau berapa banyaknya. Itu kalau menurut saya nggak perlu kalian ingat-ingat bener-bener rinci satu-satu. Yang ada kalian malah lupa. Kalian belajar ini terus pindah, yang lalu lupa. Kalian belajar ini, yang terus pindah, yang kemarinnya lupa. Nah, itu kalian bisa pakai ingatan hanya untuk alur program saja. Untuk yang gini-gini, biasanya saya serahkan ke autocomplete, kemudian ya snippet kayak gitu, supaya saya bisa mudah untuk prakteknya. Jadi kan ya namanya orang juga pasti sering lupanya juga, apalagi tentang program. Per gini aja paling saya bisa lupa, besok kapan kalau saya belajar bahasa pemrograman baru. Maka dari itu untuk mengingatnya dibutuhkan cara yang cepat dengan framework untuk membangun website, pun juga dengan autocomplete plugin kayak gini, biar script kita makin cepat, kode flow-nya juga makin dapat. Itu ya. Nanti kalau misalkan kalian penasaran bisa coba dicek di sini. .com. Lagi rame nih. Udah Pak, saya mau nambahin itu aja.
Oke, Mas Alfian, terima kasih sharingnya yang sangat menginspirasi ya. Nanti saya juga coba itu kite ya, kite.com. Tuh, teman-teman juga coba ya supaya lebih canggih ya. Bukan lebih canggih sih sebenarnya, lebih efisien gitu ya. Di coding itu kan kalau menurut saya dulu waktu saya belajar ya S1 juga Kak, kalian gitu kuliah. Coding itu ya memang kalau dihafalkan sintaknya itu ya capek gitu, berat kayak jadi semacam kalian tuh anak ini malah kayak anak non eksak gitu ya, anak sosial untuk menghafalkan. Dengan pekerjaan itu menghafalkan textbook literasi gitu kan. Bukan itu ya yang dilatih di eksak itu ya, di informatika atau sistem informasi itu bukan menghafal tapi logikanya, jadi alur proses, alur kerja, jadi logiknya yang dilatih itu bagaimana kita bisa melatih pola pikir yang logis, gitu ya. Kan untuk menghafal coding, gitu ya. Coding itu kan sesuatu yang terus berkembang. Jadi kalau Anda sudah misalkan bisa menghafalkan seluruh coding atau sintak PHP versi 5, sekarang sudah versi berapa? 7 ya kan? Ya, yang lama-lama itu ya mungkin sudah nggak kepakai, jadi ya sia-sia aja. Gitu. Jadi yang perlu dilatih itu adalah bagaimana Anda mengembangkan logika, ya, kemudian problem solving itu penting. Jadi jika ada suatu masalah, metodologinya seperti apa Anda menyelesaikan. Makanya ada metodologi penelitian, itu yang penting. Itu membangun konsep, ya, membangun pola pikir. Jadi pesan saya itu, ya sebenarnya kalau Anda mau melihat lebih secara globalnya, ya Anda kuliah ini terutama untuk mata pelajaran yang pemrograman, gitu ya. Kalau Anda pengen belajar pemrograman itu nggak usah kuliah sebenarnya. Anda lihat di YouTube aja setiap hari Anda ikuti tutorial sudah pinter. Anda kuliah itu sebenarnya bukan untuk belajar pemrograman kalau di mata kuliah saya. Tapi Anda membangun pola berpikir. Jadi, gimana sih pola berpikir yang selayaknya anak S1. Jadi pola pikir Anda, karena Anda S1, harusnya itu sudah berbeda dengan waktu Anda SMA dulu. Dari sisi problem solving, kemudian kedewasaan, kemudian menanggapi segala sesuatu lah, pokoknya logika Anda sudah harusnya jauh lebih berkembang daripada ketika Anda di SMA dulu. Gitu ya. Jika Anda sudah sarjana ini, atau mungkin nanti ketika Anda setelah lulus ini, besok melanjutkan ke S2. Kalau nanti sudah S2, pola pikirnya juga pasti akan berbeda ketika Anda S1 sekarang. Jadi melihat sesuatu itu lebih secara keseluruhan, menyeluruh. Jadi kalau misalkan Anda itu analoginya seperti ini, Anda kalau dari SD, nanti Anda melihat tuh posisinya Anda di dataran gitu ya, di bumi gitu. Anda melihat ya sebatas penglihatan Anda. Ketika Anda naik ke SMP itu Anda terbang beberapa meter ke atas. Jadi pandangannya itu lebih luas gitu ya. Bisa melihat sekitar lebih luas karena Anda posisinya lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan Anda itu, maka Anda terbangnya itu harusnya semakin tinggi dan bisa melihat ke segala penjuru dengan lebih luas gitu. Jadi tidak hanya satu sisi saja yang dilihat, tapi berbagai sisi. Jadi melihat misalkan persoalan, permasalahan dan sebagainya, termasuk dalam coding ini juga dari berbagai sisi. Tidak hanya sekedar dari codingnya, jadi banyak aspek yang berpengaruh dalam coding. Ya itu nanti saya rasa pola pikir Anda yang berbeda. Jadi nanti Anda yang bisa merasakan sendiri. Oh dulu saya SMA mikirnya kayak gini, terus nanti waktu lulus, oh ternyata saya dulu seperti itu ya. Itu yang menilai, yang bisa menilai kan Anda sendiri, bukan orang lain juga. Gitu ya.
Oke, itu ada pertanyaan dulu sebelum saya kasih tugas. Ya, saya siapkan dulu tugasnya. Monggo kalau ada pertanyaan. Belum ada? Monggo ya, bebas Belum, ya. Pak. Ini saya siapkan dulu tugas. Saya menyiapkan tugas itu juga nggak capek ya, karena kalau saya programmer itu pada dasarnya males. Jadi saya kopikan dari kelas yang tadi, ini ya. Mana kok belum ada? Mana tadi? Sebentar, saya assign. Oh, bentar. Ini salah. Dari kelompok 2, tugas 1. Ya, ini sebentar, sedang proses, oke. Ini tugas 1, nanti judulnya integrasi template HTML dengan CodeMyInterview. Interview. Anda deadline-nya mau berapa hari? Izin Pak, belum di-share screen ya, Pak? Emang nggak tak share screen. Siap. Mau berapa hari deadline-nya? Sampai hari Kamis ya. Kan sudah saya sampaikan kemarin telat nggak masalah. Tapi saya ada deadline-nya gitu toh. Nah, sampai berarti hari Kamis jam berapa? Jumat pagi aja, Pak. Nggak usah lama-lama. Ini tadi mulainya jam berapa toh? 8.40 ya? 8.50 Pak tadi, Pak. 8.50, Pak. 8.50 ya? 8.50 AM. Ya, silakan ini saya assign. Silakan dicek di Classroom. Dibaca-baca dulu. Nah, ini sambil saya share yang mungkin tadi terlambat presensi, saya share mana tadi? Ini QR code. Saya share QR code. Nih. Nah kan, nah ini baru bagi yang terlambat tadi silakan scan QR code atau copy kode berikut. Link record nanti saya posting di Classroom. Jadi semua materi, semua tugas dan segala macam akan ada di Classroom. Itu akan saya upload ke drive saya, jadi tidak usah Anda download ya, Anda langsung streaming dari situ bisa. Tidak usah Anda download. Nah, pas kapan mau lihat lagi ya tinggal. Kalau mau Anda download juga boleh. Pas. So, ini tadi kodenya. Ya, QR code. Ini saya cek dulu presensinya ya. Cek dulu presensinya, mungkin ada yang belum. Ini adalah kelompok 3. Jadi sekarang sistemnya, kalau Anda sudah berhasil scan itu, nanti otomatis akan masuk ke presensi SIA. Ini ada beberapa yang masih 0000. Sultan Aulia Akbar belum hadir, Muhammad Rizal belum hadir, Puja Aditya belum hadir, Riki Primastio belum hadir, Rio Rizaldi belum hadir, Rizky Nur Farhan belum hadir, Ade Fitra Mukholis belum hadir,
Janur Ramadhani belum, Faisal Zaki belum, Asep Saiful belum, Rifki Jamil, yaitu yang saya sebutkan tadi belum Pak, hadir. coba share screen, Pak. Itu masih di QR code. Ya QR kodenya tuh Anda scan. Enggak, maksudnya di share screen atau enggak gitu. Itu yang tadi Bapak ini apa, daftar yang sudah absen gitu. Nah ini, Kalau ya. boleh, belum ini soalnya masih di Nih, share screen QR code. Nah, itu ya maksud saya. nih. Ini pertemuan hari ini. Pak, berarti absennya nggak di e-learning lagi, Pak ya? Di learning monggo kalau diisi, kalau Anda sudah berhasil presensi di sini, ini nanti yang dipakai yang di sini ya Mas. Oh, tadi sih soalnya udah di... Ya udah nggak apa-apa. Itu untuk backup. Boleh izin ke QR code-nya lagi? Oke, QR-nya monggo. Ya, silakan. Ini nanti ke depannya pakai presensinya ini ya Mas ya, untuk bahkan nanti kalau sudah masuk tatap muka di kelas pakainya ini. Jadi nggak ada lagi tanda tangan di lembar itu nggak ada. Gitu. Pak, maaf mau tanya, Pak. Monggo. Ini berarti kalau tanda buat mahasiswanya nggak ada ya, Pak? Maksud saya tuh kalau di e-learning kan udah ada tanda kalau kita absensi gitu. Biasanya present gitu. Kalau di sini tuh nggak ada ya, Pak? Kalau mau tandanya tinggal Anda scan lagi, nanti ada notifikasi. Oh iya iya. Oh Sudah iya. presensi gitu lah. Coba Anda lagi gitu. Oh, siap Pak. Siap. Kalau Anda sudah presensi berarti ya sudah. Bisa 2 kali, cuma bisa sekali juga. Oke, itu ini kode QR berlaku sampai jam 10.30. Setelah itu tidak berlaku lagi, tidak akan bisa buat presensi ya. Oke, jadi misalkan jadi nanti teknisnya minggu depan 5 menit awal itu saya share QR-nya dulu gitu ya. Jadi Anda bisa presensi langsung daripada nanti lupa ya. 5 menit awal dari jam 8.50 mungkin. Oke ya, saya share screen dulu. Nanti Anda presensi dulu, nah, baru setelah lewat 5 menit atau 10 menit baru saya mulai materi. Gitu. Cukup jelas ya. Ini kuliah pertama hari ini. Iya, Pak. Oh ya, pantas yang nanti selanjutnya pastinya ada yang kayak gini lagi presensinya. Karena penerapan mulai hari ini. Ini kuliah-kuliah selanjutnya nanti kayak gitu. Gitu ya. Untuk tugas apa ada yang mau ditanyakan dulu? Akan dikerjakan ya. Tadi sama seperti itu tadi, cuma melengkapi aja. Saya rasa nggak susah. Template-nya boleh Anda cari yang bagus. Kalau yang keren itu kan mantap. Jadi membuat sesuatu yang keren itu adalah kepuasan pribadi. Oh, saya buat yang keren. Wah, ini keren. Kalau Anda bisa menghasilkan sesuatu keren, kan Anda puas. Ini karya saya, ini keren. Gitu loh. Kepuasan pribadi. Oke, seperti itu ya. Ini recordingnya saya stop.